Assalamualaikum Bu Dona. Assalamualaikum warahmatullahi Keluar ribut lagi. Assalamualaikum Bu Dona. Assalamualaikum, Indah. Waalaikumsalam. Pak Armon udah datang ya? Udah. Pak Armon sih. Pak Ayos udah. Nanti Pak tampilkan dulu PPT-nya Ninda. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ninda, PPT-nya udah Bu. Ninda, Ya udah Bu. udah. Mulai aja langsung Bu. Belum, tunggu sebentar.
Ibu baru mau duduk nih. Bentar, Ibu baru nyampe kampus. Tapi kok nggak kelihatan sama Ibu ya, kan nanti pakai handphone ya. Di sini. Pak Armon udah kelihatan PPT-nya Pak Armon? Belum di show. Belum slide show. Oh, bisa. Kok nggak bisa? Jadi slide show kan. Di full screen kan. Ah, Baru kelihatan, Ibu pun kelihatan. Oke, judul depan. ya yang tadi aja. Kenapa Enggak keluar lagi? judul depan. Ninda. Oke. Kita mulai ya. Ninda udah siap? Ninda dengar suara Ibu nggak sih, Ninda? Ninda? Ya, Bu. Nah, dengar? Ibu apa? Ninda jelas nggak suara Ibu, Ninda? Jelas, Bu. Nah, kalau jelas dijawab langsung ya. Ya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi wabarakatuh. semuanya yang sudah hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan melaksanakan seminar hasil atas nama Ninda Nandayeni NIM 170068 dengan judul LTA Identifikasi BKO Alupurinol pada sejaman kapsul jamu asam urat yang beredar di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dengan metode KLT. Oke, untuk sesi seminar hasil kali ini kita akan membagi dalam 4 sesi. Yang pertama penyampaian hasil penelitian dari Saudari Ninda, kemudian tanya jawab dari dari audiens yang mahasiswa. Silahkan nanti bertanya. Langsung saja ya Ibu tunjuk. Leni Setiabudi nomor 1, Miranda Verti nomor 2, Putri Indra Rizky nomor 3. Oke, jangan left. Silakan buat pertanyaan untuk bertanya nanti ya dari hasil yang disampaikan. Dan nanti kita bahasan, masukan saran oleh dosen pembahas. Terima kasih pada yang sudah hadir. Dan yang terakhir sesi penilaian. Oke, untuk yang pertama silakan Ninda untuk menyampaikan hasil penelitian. Silakan Ninda. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada pemirsa saya. Terus kepada dosen penguji saya, Ayo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil judul identifikasi bahan kimia obat allopurinol pada sediaan kapsul jamu asam urat yang beredar di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dengan metode kromatografi lapis tipis. Latar belakang penelitian, obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian galenik, campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma di masyarakat. Obat tradisional dikelompokkan menjadi 3, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Penambahan bahan kimia obat merupakan salah satu kasus penyimpangan yang masih sering terjadi dalam proses pembuatan dan peredaran obat tradisional. Bahan kimia obat merupakan senyawa kimia obat yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam jamu dengan tujuan memberikan efek yang diinginkan tercapai lebih cepat dari biasanya. Obat tradisional yang sering terdapat BKO adalah obat tradisional yang diindikasikan untuk afrodisiak, penghilang rasa sakit, dan rematik. Allopurinol merupakan salah satu BKO yang disalahgunakan dalam beberapa jamu asam urat. Penyebab asam urat sendiri adalah endapan kristal asam urat yang menyerang persendian disebabkan oleh dua kemungkinan utama.
yaitu kelebihan asam urat dan terhambatnya pembuangan asam urat oleh tubuh. Allopurinol merupakan agen yang efektif dan berguna untuk menurunkan bahaya asam urat nefropati pada pasien leukemia dan limfoma pada sel yang mengalami lisis secara cepat. Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Dewi Syarifah, dari 8 sampel jamu asam urat dan rematik ditemukan 4 sampel jamu mengandung BKO allopurinol dan campuran BKO lainnya. Rumusan masalahnya dari latar belakang di atas, peneliti ingin mengidentifikasi apakah terdapat kandungan BKO allopurinol di dalam jamu asam urat yang beredar di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kandungan BKO allopurinol di dalam jamu asam urat yang beredar di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dengan metode KLP. Manfaat penelitian mengetahui adanya kandungan BKO allopurinol dalam sediaan kapsul jamu asam urat yang beredar di pasaran dan memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih dan mengkonsumsi obat tradisional khususnya jamu asam urat, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai metode KLT yang digunakan dalam pemeriksaan BKO. Ruang lingkupnya, penelitian ini dibatasi hanya mengidentifikasi BKO dari pengambilan 4 sampel jamu yang ada di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dengan metode KLT. Metodologi penelitiannya dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2020 di Laboratorium Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Alat dan bahan terlampir. Skema penelitian. Yang pertama, pengambilan sampel, kemudian pembuatan larutan sampel, kemudian pembuatan larutan baku pembanding, pembuatan kontrak positif, pembuatan fase gerak, Ninda? Mana orangnya nih? Ninda? Kok nggak ada suaranya? Lolo. Ninda, suara Ninda nggak ada Ninda. Dia jalan aja terus tuh. Mm-mm. Mana dia?
Nindanya Dua. pakai berapa akun ya? Pakai berapa akun nih? Dua, Dua. Pak. Pakai laptop satu, pakai HP satu. Iya, Pak. Oh, satu aja Ninda. Kayaknya suaranya double-double. Storing ya. Lanjut aja, Bu. Oke, dengar suaranya sekarang. Inilah tabel hasil identifikasi BKO allopurinol dalam sediaan jamu asam urat dengan metode kromatografi lapis tipis. Dapat dilihat bahwa sampel 1, 2, dan 3 positif mengandung BKO allopurinol dan sampel 4 negatif mengandung BKO allopurinol. Inilah hasil kromatogram hasil identifikasi allopurinol dalam sediaan kapsul jamu asam urat. Dilakukan 3 kali pengulangan pertama, kedua, dan ketiga. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian identifikasi BKO allopurinol pada sediaan kapsul jamu asam urat yang beredar di Kota Pekanbaru secara kromatografi lapis tipis, dari keempat sampel terdapat 3 sampel positif BKO allopurinol, yaitu sampel S1, S2, dan S3. Sarannya disarankan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan pengujian kuantitatif bahan kimia obat allopurinol pada jamu asam urat sediaan kapsul dan diharapkan kepada masyarakat lebih bijak dalam memilih jamu yang hendak dikonsumsi. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Rahmadona. Oke, terima kasih Ninda. Nanti tolong diperhatikan ya pertanyaan dari teman-teman dan masukan saran dari dosen membahasnya ya. Ya, Bu. Kita masuk sesi tanya jawab. Silakan mahasiswa yang tadi sudah Ibu tunjuk, 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Leni Setiabudi. Saya ingin bertanya kepada Ninda, kenapa peneliti memilih menggunakan metode KLT dalam penelitian ini? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Leni. Saya menjawab pertanyaan dari Leni. Saya memilih metode kromatografi lapis tipis pada penelitian saya karena saya hanya melakukan penelitian sebatas identifikasi BKO allopurinol dalam sediaan jamu asam urat. Terus KLT ini juga merupakan salah satu metode yang sangat sederhana dan memerlukan waktu yang cukup singkat dalam penelitiannya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Verti ingin bertanya kepada seminaris, mengapa peneliti menggunakan sediaan dalam bentuk kapsul? Terima kasih. Terima kasih kepada Miranda Verti. Saya akan menjawab mengapa saya memilih sediaan dalam bentuk kapsul, karena jamu asam urat yang beredar di pasaran kebanyakan berbentuk sediaan kapsul. Ada yang berbentuk sediaan cair, tetapi hanya 2 yang ada. Jadi, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, ya karena kan di sini kan saya mengambil 4 sampel. Jadi, kalau di dalam bentuk dalam bentuk sediaan cair, itu belum memenuhi syaratnya lagi, Bu. Oke, terakhir pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Indra ingin bertanya kepada seminaris. Apakah RF itu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Putri Indra Rizky. RF adalah retention factor, di mana itu adalah perbandingan relatif antara jarak sampel dengan jarak noda. Jadi, di mana RF dapat dihitung dengan menghitung membandingkan jarak tempuh noda dengan jarak tempuh eluen.
Oke, sudah ya. Cukup pertanyaan dari 3 mahasiswa. Selanjutnya kita masuk sesi pembahasan, masukan saran dari dosen pembahas. Yang pertama, Pak Armon, silakan Pak Armon. Pak Yul dulu Bu Budan lagi nyetir. Oke, Pak Nyari Hayul. nyari parkir dulu deh. Pak Yul dulu deh. Pak Hayul, Ayo silakan. Yul. Oke, Pak. Ya. Oke, betul. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, panggilannya siapa nih? Ninda. Ninda, ya. Oke, pertanyaan simpel saja yang mau saya tanyakan. Kenapa pula harus ditentukan atau identifikasi allopurinol ini pada sediaan kapsul asam urat ini? Dibiarkan aja lah, kan cepat sembuhnya pasiennya. Karena menurut Permenkes 2007 itu tuh nggak ada tidak boleh sediaan tradisional. Ninda, matikan dulu tolong slide-nya. Keluar dulu dari PowerPoint-nya lah. Screen. Keluar dari presentasi. Ya, Pak. Pak. Baru nampak orangnya. Apa alasannya? Karena menurut Permenkes tahun 2007 tidak boleh ada 2012 tidak boleh obat tradisional dilarang menggunakan bahan kimia obat di dalam sediaannya, Pak. Oke, ini di mana posisinya sekarang nih? Di kos? Di kos. Coba putar kameranya dulu ya. Putar kameranya sekeliling. Ya. Putar sekeliling. Ada orang. Banyak orangnya, tutup pintu habis itu ya. Enggak ada, cuma sini berdua sama teman. Oke, tutup pintu dulu. Putar dulu kameranya ke arah pintu. Putar kamera ke arah pintu. Udah, Pak. Tutup pintunya. Tutup pintunya. Sambil bunyi. Dari 2007 bisa pindah ke 2012 kan? Ya, oke. Coba jawab. Menurut Permenkes nomor 7 tahun 2012, obat tradisional dilarang menggunakan bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat yang sering disebut bahan kimia obat, Pak. Nah, kalau allopurinol itu dari mana tuh? Dapatnya? Ya, allopurinol kan merupakan salah satu bahan kimia obat, Pak. Iya, dari sintesis atau bahan apa? Bahan alam atau isolasi? Sintetik, Pak. Iya. Iya tuh. Iya, Pak. Iya. Jadi tak boleh. Kalau menurut Ninda gimana? Kan lebih cepat orang sembuh nih kalau tambah bahan kimia obat. Ya nggak boleh lah, Pak, karena jika digunakan secara terus-menerus, maka akan menyebabkan timbulnya efek samping. Oke. Ya. Iya, Pak. Jadi obat tradisional ini untuk mencegah, mengobati, atau apa nih fungsinya di sini? Dia mengobati, Pak. Mengobati. Apa bahan alam biasa yang digunakan untuk obat asam urat nih biasanya? Yang Linda tahu. Nah, tumbuhan obatnya biasa digunakan. Apa biasanya?
bunga rosella kalau nggak salah, Pak. Ah, Rosella. Yang biasa digunakan untuk asam urat. Kalau makan melinjo boleh nggak? Asam urat. Nggak boleh dong, Pak. Kalau tradisional tuh, biji melinjo. Nggak boleh, itu malah menyebabkan asam urat kalau nggak salah, Pak. Yeah. Jadi dilakukan uji dengan KLT-nya. Iya, Pak. Ya, pakai KLT. Hasilnya gimana? Hasilnya dari 4 sampel jamu, 3 positif mengandung BKO, 1 enggak, Pak. 3 positif, 1 tidak. Ya, Iya, Pak. kenapa bisa menyimpulkan seperti itu? Karena Linda nih. nilai RF sampel 1, 2, 3 tuh sama dengan RF larutan kontrol positifnya, Pak. Coba lihat gambarnya. Gambar KLT-nya ya. Coba kita tunggu ya. Saya bukakan WPS-nya dulu. Linda nih. Nah, coba perhatikan baik-baik dulu ya hasil gambarnya. Udah lihat? Udah, Pak. Bentar ya. Oke, di sini coba kita lihat. Saya screenkan saja ya. Oke, ini ya punya Ninda ya. Oke, kita lihat. Nih, ini sampelnya nih ya, keterangan sampel ya. Iya, Pak. Oke, ini alasannya Ninda bikin di produksi ini apa alasannya nih? Yang di itunya, Pak. Iya, di jamunya nih. Iya, Pak. Apa alasannya dikasih PT-nya atau perusahaan jamu ini? PJ Maju Jaya Bersama. Lihat screen saya enggak? Lihat, Pak. Salah ketik, Pak. Iya, alasan kenapa dicantumkan ini apa alasannya? Ini positif ya, mengandung BKO ya. Iya, Pak. Nah, kenapa bisa Ninda bilang itu bisa positif? Karena RF-nya sama. Ya, Iya, Pak. tiba-tiba rupanya tidak mengandung BKO, nuntut orang tuh gimana rasa apanya? Nih ada nama PT-nya, kan? Berarti nggak rahasia lagi nih. Air madu positif. Ya. Iya, Oh, Pak. dia Nah, nih. ya, Rahil Ya, Bro? di produksinya ya. Iya, disembunyikan. Itu kan rahasia tuh. Nanti tiba-tiba orang yang nuntut, kita kan bukan orang BPOM nih, istilahnya, Bu Don. Kan kita cuma analisa. Takutnya nanti tercemar nama baik, kacau kita kan. Iya. Dihapus, Pak. Nah, oke, boleh dihapus saja atau dikasih kode aja lah ya. Iya, Pak. Air mancur misalkan AM kan, PT AM, inisial aja. Ya, jangan dibuka terang-terangan. Rupa hasil kita yang analisa salah kan. Sampelnya sudah ditutup namanya ya. Iya, tapi PT-nya masih dibuka apanya ya. Oke, di sini hasil kromatogramnya ya. Nih, yang gambar posisi atas nih ya. Ini ngapa kok bisa lengkung-lengkung kayak gini nih hasil KLT-nya nih? Yang sampel nomor 4 tuh, Pak. Iya ya. Yang ini kan? Yang KLT yang replikasi ketiga Ninda.
Ini nggak sampai atas kayak ini KLT-nya ini enggak. Apa, Pak? Nggak sampai atas KLT-nya nih kayaknya ini. Pelarutnya masih belum sampai ke atas lagi nih. Apa hitam di atas Ninda? Apa, Bu? Hitam yang di atas itu dekat yang garis itu apa itu? Apa, Bu? Batas eluen-nya gitu, Bu. Nah, coba aplikasi ketiga tuh. Sampai ke garisnya. Iya. Beda nih RF-nya kan, ini enggak. Ya nggak sampai kan. Yang cantiknya nomor 1 nih replikasi kok jelek. Ngulang kok makin jelek kerjanya. Yang cantik nomor 1 ini ndah replikasinya. Yang pertama kali kayak plat pertama. Pakai LP pertama cantiknya. Habis itu nih pelarutnya kurang nih, eluen-nya kurang nih. Karena itu melengkung-lengkung hasilnya ya. Iya, Pak. Habis itu motong fotonya nih hitamnya banyak pula. Kiri kanannya tuh. Wajar motong baiknya. Iya, Pak, nanti di crop lagi, Pak. Itu kondisian apanya nih? Kondisian chamber nih. Chambernya nih ya, Pak. Jadi belum jenuh atau pelarutnya kurang, akhirnya melengkung-lengkung jadinya. Ya. Iya, Pak. Ninda chambernya pakai apa, Ninda? Pakai beker glass, Bu. Yang karena bisa kita buktikan di gambar bawah nih, coba lihat. Ya. Satu di atas posisinya, nak, yang ini nih. Satu lagi posisinya di bawah. Nah, apa tanggapan Ninda nih? Yang paling kanan kan? Yang di tengah-tengah. Nah. Kan elusinya kurang sempurna, Pak, yang kedua tuh. Nah, apa harus diambil pula data kayak gini hasilnya kan? Itu nampak miring di sananya. Dari eluen-nya nampak nih, dari batas atas tuh nampak miring kan, karena itu dia turun. Eluen-nya belum naik sampai ke atas ya, Pak Ayul? Iya. Tidak, karena sebelah kirinya sudah naik dalam, Bu. Iya, berarti kondisi chambernya tak bagus. Atau miring mendekannya ke chamber, enggak kan? Nah, ini pas di bagian cekung chambernya nih. Iya. Ah, iya. Karena chambernya kan bulat, bukan peta kan? Iya. Kenapa nggak pakai chamber yang peta? Kan ada di labor. Ya. Jadi sayang jadinya kan. Satu di atas, satu di bawah, satu lagi pas di tengah-tengah. Terus bisa Ninda bikin itu adalah positif. Gimana cara menentukan dia positif kalau kayak gini kejadiannya? Dengan baku. Nah, coba lihat bakunya. Kan kalau kayak gini kan bakunya nih berada di atas sebenarnya, nggak sejajar. RF-nya pasti beda-beda sedikit nih kan. Nah, walaupun chamber pertama masih bisa dipegang, apa istilahnya tuh, masih bisa datanya diambil kan, atau replikasi pertama. Ya. Iya, Pak. Gimana tuh tanggapannya? Ninda. Yang pertama bagusnya. Nanti buat jelasin aja, Bu, kesalahannya, Bu. Kita membuktikan ini positif loh. Dijelaskan aja kesalahannya gitu. Berarti saya salah nih, berarti bukan penjawabnya salah ya. F-nya apa, Pak? Ya, kalau penelitian salah berarti hasilnya salah berarti ya. Salah lagi, lihat tuh. Diulang kerja lagi nih kalau gini nih. Replikasinya Ninda ulang lagi kayaknya nih. Gimana? Iya. Yang satu oke. Eluen-nya juga sampai ke garis. Iya. Nggak diperhatikan kemarin mengapakannya ya. Sangat disayangkan ya, hasilnya bagus nih. Sebenarnya kan kalau bisa replikasinya bukan dengan eluen yang sama bagusnya kan. Bandingkan dengan eluen yang berbeda ya, kalau kita lakukan uji identifikasi kalau dia positif mengandung BKO, sebaiknya gunakan eluen yang berbeda untuk membuktikannya ya. Kadang-kadang senyawa kimia tersebut RM yang sama dengan senyawa yang ada pada sampel ya. Tuh. Jadi kalau
yang lain-lain lah nanti ya, kalau ada yang positif tuh bagusnya LUN-nya diganti aja ya. Tapi kalau replikasi tadi tuh saya jujur nggak tak apa tuh, tak layak rasanya, karena satu ada yang di atas, ada yang di bawah kan, akhirnya menyimpulkan itu adalah positif ya, karena hasil RF-nya melengkung ya, hasil elusinya melengkung ya, karena tidak jenuh ya. Jadi tolong diperbaikilah kalau bisa ya untuk yang lainnya. Oke, untuk tanda koma, titik dalam menghitung RF nanti sesuaikan lagi ya. Ya. Jadi hasil dari identifikasi BKO ini positif dan negatif ya. Apa artinya nih positif dan negatif? Kalau positif tuh positif mengandung bahan kimia obat allopurinol Pak di dalam jamunya. Kalau negatif dia tidak mengandung bahan kimia obat allopurinol dalam jamu tersebut. Memang kayak gitu istilahnya. Kalau dalam identifikasi ini memang negatif positif dalam analisa suatu apa, atau dalam apa tuh tidak memenuhi syarat nggak, atau memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat nggak? Positif. Coba nanti ya untuk penilaian suatu bahan tradisional ini, jika dia mengandung BKO apa istilahnya, apakah tidak memenuhi syarat ya atau positif ya, nanti silakan dicari nanti ya. Yang saya tahu biasanya tuh suatu analisa tidak memenuhi syarat kalau dia mengandung bahan yang tidak diperbolehkan ya, tidak sesuai berarti dia tidak memenuhi syarat ya. Ya Pak. Jadi positif ini saya agak ragu ya. Oke. Yang lain untuk daftar pustaka dan yang lain-lain tolong diperbaiki lagi ya. Jadi cukup rasanya yang itu ya. Yang perbaiki mungkin gambar tadi sama sampel masih ada ya? Banyak Pak ya. Masih banyak. Nanti hasilnya berbeda pula, takutnya enggak Budon. Pengulangannya takut hasilnya berbeda pula ya. Kalau berbeda ya gimana lagi kan. Tapi kalau KLT tadi itu tak bagus. Yang replikasinya ya. Iya. Cukup rasanya Bu Don. Terima kasih Bu Don. Oke, terima kasih Pak Ayo. Selanjutnya Pak Armon, silakan Pak Armon. Oke. Udah sampai Pak Armon belum? Belum nih, parkir dulu deh, parkiran Alfamart nih. Oke, Ninda. Jadi ini kalau kita penelitian itu perlu dicermati ya, apa yang kita kerjakan, kemudian seperti apa hasilnya. Nah, seharusnya dicermati dulu ya sebelum kita langkah untuk maju ke penarikan kesimpulan dan juga untuk membuat hasil penelitian ya. Iya Pak. Seperti tadi yang dilihat sama udah sampaikan Pak Ayul tadi ya, hasil kromatografinya ternyata kan tidak sama setiap pengulangan itu ininya apa namanya elusinya gitu. Nah, jadi itu kan membuat meragukan hasil kerja Indah sendiri jadinya gitu. Jadi yang mana yang menjadi patokan ya? Iya Pak. Sehingga pas saat kita menghitung RF-nya jadinya bisa jadi dia kalau dia naiknya sama, bisa jadi RF-nya justru malah sama jadinya kan. Nah, bisa jadi dia sama positif semua kan bisa. Nah, itu yang perlu diinginkan ya. Oke. Baik, saya coba cek di tab 1 ya.
Ini saya nggak tahu nih, ini apakah karena saya lihat di HP ini yang untuk halaman daftar tabel, daftar lampiran itu halamannya di sebelah kiri malah gitu ya. Nah, ini coba diedit lagi, dirapikan lagi nanti. Ya. Ini di latar belakang. Kenapa Ninda perlu melakukan uji atau identifikasi senyawa allopurinol ini? Mungkin coba ditambahkan lagi ya penelitian-penelitian yang sudah mengidentifikasi adanya BKO, ya BKO allopurinol. Ya, kalau di sini kan baru cuma satu literatur ya yang si Slamet. Nah, jadi kita tambahkan lagi penelitian yang sejenis, bahwa memang masih banyak penelitian-penelitian yang menemukan adanya BKO allopurinol ini digunakan pada jamu. Ya, Pak. Ditambahkan lagi literatur pendukungnya. Ya, jadi kalau kita banyak mendapatkan literatur yang penelitian yang hampir sama dengan kita, ya, jadi kita dapat gambaran. Oh, ternyata bisa jadi salah satunya yang akan bisa kita jadi rujukan mungkin metodenya, cara melarutkan, kemudian pelarut yang dipakai, kemudian eluennya, ya. Ya, Nah, Pak. ini tuh ditambahkan di bab 1. Kemudian juga kenapa metode KLT yang dipakai, yang sering digunakan untuk identifikasi. Nah, karena orang Belepom udah menggunakan pakai HPLC gitu. Ya. Nah, jadi apakah metode KLT ini masih bisa dikatakan masih bagus atau tidak untuk identifikasi senyawa BKO ini gitu. Nah, itu juga perlu ditambahkan ya, karena saya baca di latar belakang yang penggunaan KLT-nya hanya satu baris terakhir ya, karena dia lebih sederhana, waktunya cukup singkat, jumlah zat yang diperiksa cukup kecil. Perlu dijabarkan efektivitasnya itu yang seperti apa ya. Ya, Pak. Mudah bisa diidentifikasi enggak allopurinolnya nanti dengan cahaya UV di bawah lampu UV atau tidak. Nah, itu kan bisa juga jadi kelebihan dari KLT ya. Jadi tanpa menggunakan APLC pun bisa kita tujuan untuk identifikasi. Kemudian kalau di bahan tambahan allopurinol ini perlu ada batas maksimalnya sih yang boleh terdapat di dalam jamu menurut aturan Bepom? Maksudnya allopurinol dalam jamu gitu, Pak? Iya. Nggak boleh, loh, Pak. Kan allopurinol merupakan salah satu bahan kimia obat. Sementara Permenkes nomor 7 tahun 2012 itu tuh nggak boleh ada penambahan BKO di dalam jamu. Berarti tidak boleh ya. Berarti kalau berapapun konsentrasinya, berarti tidak boleh gitu. Iya, Pak. Oke. Memang apa sih bahayanya kalau ada BKO? Ada allopurinol di dalam jamu nih? Karena kan allopurinol itu merupakan bahan kimia obat, jadi kalau misalnya digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang, dia akan memiliki efek samping yang tidak baik bagi tubuh. Apa efek sampingnya? Efek sampingnya bisa gangguan hematologi seperti limfadenopati, leukopenia, leukositosis, atau efek samping yang sangat berpotensial fatalnya yaitu sindrom Stevens-Johnson dan toxic epidermal necrolysis, Pak, dan hepatotoksisitas. Oke, jadi bahayanya itu juga disebutkan ya di latar belakang.
Ya, kenapa dia dilarang di dalam jamu, ya. Oke, kemudian ke bab 3. Ini mungkin sama kayak kemarin nih, 500 mg sampel dilarutkan dengan 5 ml etanol. Nah, ini serbuk jamu. Ini kalau biasanya kalau 500 mg berapa banyak ada? Banyak, Pak. Dilarutkan dengan 5 ml terendam nggak? Terendam, Pak. Ya, karena kalau untuk yang larutan bakunya sendiri 10 mg dalam 10 ml gitu. Sementara untuk yang di sampel yang untuk beratnya 500 hanya 5 ml. Ini yang ininya nanti kelarutan allopurinol dalam etanol gimana? Itu, Pak. Larut ya, Pak. Mudah larut? Larut atau larut? Larut aja, Pak. Larut. Ya, karena ini dikhawatirkan justru tidak banyak bisa terekstraksi atau terlarut allopurinolnya dalam 5 mili itu. Ya. Oke, kemudian ini eluen, N-butanol, amonium hidroksida ya. Iya, Pak. Nah, di sini untuk KLT tidak ada lakukan ini penjenuhan ada ya. Ini untuk penjenuhan lakukan penjenuhan chamber dengan cara plat KLT dimasukkan ke dalam chamber lalu tunggu sampai eluen naik. Ini plat KLT yang udah ditotol. Enggak, Pak. Kalau penjenuhannya pakai itu, Pak. Pakai kertas saring. Nah, itu pakai plat KLT di cara kerja. Halaman 26. Coba baca yang halaman 26 itu. Lakukan penyemunduan chamber dengan cara plat KLT dimasukkan ke dalam chamber, lalu tunggu sampai eluen naik. Nah, mungkin dipisah ya penjenuhan dulu dari satu anak subbab misalnya gitu ya, atau dipoinkan saja A, kemudian atau B, baru untuk proses elusi sampel. Ya. Apa RF itu panjangannya? Retention factor, Pak. Di mana tuh lihat pengertian RF itu retention factor? Itu nilai perbandingan antara... Nggak, dari mana lihat pengertiannya seperti itu? Betul, retention factor panjangan dari RF itu. Iya, Pak. Oh, salah kamu lihat. Coba kamu cek lagi RF. Retention factor atau retardation factor? Kalau retention itu terkait dengan hubungannya dengan waktu. Ya, coba dipahami lagi. Kemudian analisa datanya
Data ya yang ada berupa nilai RF yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Di apanya nggak ada, saya lihat rumusnya sini. Ya nggak ada, saya halaman kosong aja, halaman 27-nya nih. Ada, Pak. Kok yang di saya nggak ada ya? Ya, jadi coba dicek lagi ininya. Oke, kemudian di pembahasan nah, ini kan sampelnya ini udah dicek tidak terregistrasi ya. Udah, Pak. Udah dicek di BPOM, Pak. Ada keluar nomor registrasinya? Enggak ada. Ada dong, Pak. Nggak ada yang terdaftar, Pak. Tidak ada yang terdaftar. Yang tersebut masih belum terdaftar di BPOM, yang artinya keempat jamu ini masih legal. Iya, Pak. Berarti kalau dia tidak terdapat, apakah legal dia? Legal atau ilegal? Legal, Bu. Hah? Legal Dia belum terdaftar di BPOM lagi berarti kan, kalau tidak ada nomor registernya? Ilegal, Pak. Siapa tuh yang ngasih tahu ilegal? Ada dong, Pak. Jadi dicermati ya apa yang udah dibuat ini kontradiktif jadinya nanti ya. Nanti ya pula legal dibilang orang nanti, padahal dia nggak terdaftar ya. Oke, kemudian Oke, kenapa dipakai eluennya yang N-butanol amonium hidroksida nih? Karena Pak, ngikutin penelitian sebelumnya yang dilakukan. Kalau dilihat dari sifat allopurinolnya gimana? Dia Allopurinol larut di mana saja? Dia sangat suka larut dalam air, larut dalam larutan kalium dan natrium hidroksida, praktis tidak larut dalam kloroform dan eter, Pak. Ya, dia dalam basa dia larut ya? Iya, Pak. Coba bahas hubungkan dengan itu. Kemudian N-butanol, ini kan N-butanol polar, semipolar atau non-polar? Polar, Pak. Polar N-butanol? Ya, Pak. Hah? Coba cek lagi ya N-butanol. Jadi bahas hubungkan dengan kelarutan senyawanya sehingga diharapkan RF dari allopurinolnya nanti apakah lebih tinggi atau lebih rendah? Ya, Pak. Yang diharapkan sini RF-nya si allopurinol lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih rendah dari itunya, Pak, dari kontrol positif. Maksudnya nilai RF-nya lebih tinggi dari 0,5 atau lebih rendah dari 0,5? Lebih rendah dari 0,5, Pak. Emang nilai RF yang bagus itu dari berapa sampai berapa? Rentangnya dari 0,2 sampai 0,8, Pak.
diharapkan dia bisa naik yang allopurinolnya ya. Makanya dia bisa pakai campuran larutan basah dan ini. Selain N-butanol dan amonium ini, ada lagi nggak eluan yang bisa dipakai untuk allopurinol? Itu loh Pak, jurnal yang tentang allopurinol ini masih sedikit Pak. Yang Mana sedikit? Banyak. Kamu sedikit nyarinya. nggak ada pada dicari. Carinya gimana cara nyarinya? Ya, Pak. Ya, jadi itu tadi seperti yang saran Pak Ayul tadi. Ya biasanya kalau untuk identifikasi untuk memastikan biasanya dilakukan perbandingan dengan satu atau lebih dari satu eluen, baru bisa kita yakin ini dia memang positif atau tidak, ya, atau dia memang sama nilai RF-nya di antara dua eluen yang berbeda, ya. Lebih bagus lagi kalau ada 3, ya. Nah, jadi kalau 1 saja kadang sifat senyawa kimia yang ada dalam campuran jamu itu ada yang kadang pada kepolaran yang sama, ya, dengan eluen kepolaran yang sama dia bisa memberikan nilai RF yang sama. Nah, makanya dicari perbandingan eluen yang berbeda. Apakah masih sama nggak dia nilai RF-nya? Nah, kalau masih sama juga dengan eluen yang berbeda, saya tetap yakin kalau ini dia memang positif mengandung ada senyawa tersebut di dalam sampel tersebut, ya. Ya Pak. Jadi itu tadi ya, kalau saran saya coba dicari komposisi eluen yang berbeda satu lagi, jadi dibandingkan hasilnya nanti, ya. Kemudian juga terkait dengan hasil apanya tadi, ya, mungkin cara kerjanya coba lebih teliti dan pengamatan apanya pakai chamber yang memang betul-betul tertutup di atasnya. Kalau pakai beaker, ya, kalau pakai beaker itu kan ada tuh yang kayak moncong ceretnya itu di atasnya. Nah, kalau ditutup pun itu pasti akan menyebabkan naiknya eluen itu akan bergelombang jadi di situ karena ada yang lepas udaranya nanti. Ya. Ya, saran saya itu cari yang chamber yang memang bisa tertutup rapat atasnya semua. Kemudian ini kan ada lihat di bawah lampu UV panjang gelombang 254. Kenapa dilihat di bawah lampu UV 254? Apa yang terjadi? Karena bercak nodanya nampak di 254 Pak, di panjang gelombang 254. Ya, kenapa tuh kok bisa nampak nih? Karena dia berfluoresensinya di... Siapa yang berfluoresensi? Nodanya, Pak. Kamu pakai platnya apa? Plat LT, Pak. Ya, plat LT apa namanya? Keselgel. Ya, keselgel apa tipenya? Apa? GF 254 kan? GF 254, Pak. Apa tuh artinya GF 254 tuh? Gypsum fluorescence.
di panjang Ah, gelombang 154 nm, Pak. berarti dia mengalami fluoresensi, yang silikanya yang mengalami fluoresensi pada 254 ya. Iya, Pak. Bukan, jadi yang berikan fluoresensi pada panjang 254 siapa? Silika, Pak. Silikanya yang berwarna, di sini warnanya apa? Hijau ya. Iya, Pak. Sehingga silika yang tertutup dengan noda akan berwarna coklat. Jadi ini bahasannya nih yang di halaman 31 ya. Dikarenakan pada panjang gelombang tersebut noda akan berwarna karena adanya interaksi dengan sinar UV ya, dengan fluoresensi yang terdapat pada lempeng. Mungkin coba kalimatnya coba diperbaiki ini ya. Jadi yang interaksinya itu adalah panjang gelombang yang terjadi interaksi pada silikanya, yang sehingga silikanya yang menghasilkan fluoresensi berwarna hijau, sehingga silika yang tertutupi oleh noda ya, oleh noda akan berwarna coklat ya. Jadi jangan salah memahami nanti orang membacanya nanti ya. Oke, kemudian jadi kesimpulannya yang mana yang positif? Sampel S1, S2 sama S3, Pak. Dari mana bisa dilihat dia positifnya? Karena nilai F-nya, Pak. Nilai RF-nya. Tapi itu tadi ya yang seperti yang tanya Pak Ayu tadi. Ini yang gambar 16 ini ada 6 nih kan? Ini yang 6 nih apa-apa saja tuh? Yang itu pengulangan, dia kan dilakukan pengulangan 3 kali kan, Pak. Yang di bawahnya itu untuk memperjelasnya aja, Pak. Jadi ditandain yang mana noda yang diambil. Ya dikasih lah apa nih yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih apa-apa saja tandanya. Ditandai apa sih bedanya antara yang kiri dan yang tengah, yang kanan. Kemudian apa bedanya dengan yang di bawahnya. Ya, Pak. Kemudian yang dilingkari itu apa? Karena yang di paling kiri dengan yang tengah, itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Kemudian yang di sebelah kanan hampir sejajar, ya. Ya, Pak. Jadi ini dibahas harusnya ya. Kenapa kok ini tadi seperti saran Pak Yul tadi ya. Karena ini nggak konsisten jadinya yang noda yang di ujung. Jadi seolah-olah ada yang positif, ada yang tidak. Padahal itu bukan ini karena terjadinya karena proses pengerjaannya yang tidak betul ya. Jadi itulah sarannya tadi, mungkin coba diperbaiki data ini. Kemudian simbol-simbolnya ini kan terlalu kecil tuh, diperjelas. Ini B apa tuh? B itu apa? Bakunya, Pak. Baku. Kemudian terus apa lagi tuh yang sampingnya? KP, Pak, kontrol positif. Kontrol positif siapa? Kontrol positif allopurinolnya, Pak. Jamu. Kontrol yang dicampur dengan jamu. Ya, jamu campur allopurinol, Pak. Jamu yang mana? Jamu yang sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4? 1, Pak, dia berurutan. Kan nggak tahu orang nih. Ini nggak kebaca. Apa sih artinya nih? Ya, yang 4 juga positif tuh, nak.
Ya, yang 4 juga positif tuh kan? Negatif, Pak. Dari mana nampak negatifnya? Karena itu tadi ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang hampir sama tuh kan? Yang paling kanan justru malah sama tuh RF-nya kan? K4 dengan S4 itu kan? Nah, ya, yang di 1-2-nya ini yang satu di atas, satu di bawah yang punya si sampel 4-nya. Nah, jadi meragukan hasilnya jadinya kan? Ya, jadi ini untuk gambar, kasihlah keterangannya apa, ya, kemudian informasi lengkapnya. Katanya kan dilihat juga di bawah lampu UV 366. Nah, mana dia yang ngasih di bawah lampu UV 366 ya? Nggak ada dong, Pak. Kalau yang di 366 dia gelap aja, Pak. Dari mana tahu saya gelap? Siapa tahu ada yang berwarna situ kan? Ya ditampilkan dulu, ya. Artinya kan ini kan laporan seminar hasil. Jadi hasilnya bagaimanapun, seperti apapun hasilnya, coba tampilkan dulu. Nah, jadi kan tahu, oh ini mungkin kalau nggak bagus, nah ini bisa dibuang, tidak perlu ditampilkan. Nah, baru situ nanti ya. Nah, jadi tampilkan dulu. Yang gelap itu gelap seperti apa? Ya, ya kan bisa juga dapat informasi apakah nanti akan ada senyawa yang berwarna juga nggak di situ kan, bisa juga. Ya. Nah, ini komposisi dari jamu-jamu yang dipakai untuk sampel nih, komposisinya tadi berapa campuran bahan herbal? Punya, Pak. Ada yang 6, Pak. Rata sama enggak kandungannya? Ada yang beberapa sama, Pak. Nah, itu juga diceritakan lah di hasil di pembahasannya ya. Nah, karena nanti terkait dengan proses ekstraksinya. Kira seefektif apa proses ekstraksi dengan semakin banyaknya campuran komponen di dalam jamu tersebut. Ya. Nah, ya mungkin itu kalau saran saya bagusnya dicari perbandingan aduan yang lain satu lagi, jadi biar bisa lebih yakin memang ini dia memang sama antara kontrol positif dengan yang sampelnya ya. Kemudian tadi itu yang datanya yang S4 itu yang naik turun itu ya mungkin perlu diperbaiki. Jadi ini jangan nanti dia dibilang negatif ternyata dia positif gitu. Ya, karena di situ ada kemungkinan kita bisa nyatakan positif pun bisa gitu loh. Karena yang gambar yang ketiga paling kanannya itu kan sama dia tuh RF-nya. Itu yang di ini kan. Ya, mungkin itu untuk penulisan nanti bisa diapakan aja lah nanti ya. Ya mungkin itu Bu Dan. Oke, terima kasih Pak Armon. Belum sampai juga Armon. Ya, belum, ini lagi parkir. Oke, kita sudah masuki pembahasan, masukan saran dari dosen pembahas. Banyak masukan ya Ninda ya, terkait proses pelaksanaan pekerjaan Ninda sehingga memberikan hasil yang kurang baik sepertinya untuk replikasinya. Oke, selanjutnya nanti kita masuk sesi penilaian. Ninda, silahkan keluar dulu mahasiswa. Ninda. Iya, Pak. Matikan rekamannya dulu ya. Iya. Oke, habis itu baru keluar ya. Oke, silakan nanti Ibu WA ya kalau masuk lagi ya.